Halo, halo Kak Dera, selamat malam. Apa Apa kabar? kabar? Sehat. Aisyah gimana nih? Alhamdulillah sehat. Gimana di rumah masih hujan? Kebetulan aku terjebak di kantor ya. Jadi better nunggu hujan aja ya daripada macet-macetan di jalan. Nah, untuk sobat investor yang masih di jalan, masih macet-macetan, mending nonton kita nih selama 1 jam ke depan. Karena pembahasan kali ini akan seru banget. Bener nggak Kak Dera? Tuh, karena kita tuh lagi membahas isu-isu yang lagi rame nih akhir-akhir ini, Kak Ica. Yes, benar banget. Kayak semua membicarakan mengenai hal ini gitu. Sayang Jadi, banget jadi kalau misalnya sobat investor nggak ikutan nih. oke, mungkin kita bisa nemenin ya, mungkin sobat investor yang udah baru nyampe rumah, bisa langsung cus atau share juga nih gelak ini ke teman-temannya gitu kan, biar Benar sama-sama banget. gitu. Atau enggak, Benar. sobat investor lagi kejebak hujan, Kak Ica. Kayak mengisi waktu nunggu hujan kita nonton dulu IG Live HPM ini. Benar, karena selama 1 jam ke depan kita akan sharing mengenai resesi. Nah, semua orang kan lagi ngebahas nih mengenai resesi tuh kayaknya serem banget gitu. Nah, tapi kita kali ini akan membahasnya tuh dengan santai, dengan sharing. Jadi dijamin teman-teman gak akan boring. Untuk seluruh teman-teman yang udah join, boleh nih diinfokan lagi teman-temannya untuk bisa kembali menonton kita. Dan pastinya kita akan memberikan hadiah-hadiah yang sangat menarik ya nggak Kak Dera? Oh, Wuhu. berarti harus nonton IG Live ini dari awal sampai akhir Kaica. Bener banget. Biar kita tahu juga jawaban-jawabannya kira-kira apaan ya. Terus nggak cuma jawaban kan, kita tuh bisa juga jadi dapat pembelajaran dan ilmu baru Iya, pastinya. benar. Karena di sini kita open for public. Jadi teman-teman yang mau bertanya atau ada pertanyaan yang sekiranya, aduh, gue mau nanya banget nih gitu. Nah, monggo ini boleh banget nih. Ya. Sebelumnya aku akan invite dulu gestar kita. Ini dengan Kevin. Sebentar ya. Coba aku invite dulu. Pasti sobat investor di rumah juga udah nggak sabar nih Kaica. Nunggu Benar. pembicara ini. Benar, sambil nunggu hujan dan banjir. Nah, ini sini sudah bergabung nih. Hai. Hai, halo, halo. Halo, Kak Kevin, selamat malam. Malam, malam. Gimana kabarnya? Baik, kabar baik. Syukur ya. Nah, nih Kak Kevin, halo boleh disapa Hmm, dulu sobat investor dari HP Asset Management dan juga My Hero Indonesia. Selamat malam semuanya, teman-teman. Di sini ada Ko Kevin, di mana 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai ancaman resesi ekonomi 2023. Kayaknya judulnya nih serem banget nih Ko. Tapi apakah seserem yang kita bayangkan? Nah, nanti kita akan kulik selama 1 jam ke depan dan nanti kalau misalnya ada teman-teman yang nanya boleh ya Ko ya. boleh banget. Jadi sambil diskusi juga ya Kak Ica ya. Jadi kalau teman-teman Betul. dapat atau punya pandangan lain tentang resesi ini juga boleh banget komen gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian punya pertanyaan gitu kan, apalagi tertuju untuk Kak Kevin ya gitu kan. Nah, itu bisa langsung taruh di kolom itu ya, question ya kali kaya. Jadi Ya, biar benar. nggak kelewat gitu. Iya, benar. Oke, Kok Kevin akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kok Kevin nih? Seperti biasa mungkin ya, lagi sibuk. Kita ada grup, ada komunitas, mungkin lagi banyak Mhm. maintain di sana karena belakangan kan memang market nggak gitu oke ya. Mungkin banyak dari Yes. teman-teman yang justru pas tren indeks kita patah kemarin belum sempat keluar. Jadi mungkin masih ada beberapa yang jagain barang lah. Mungkin belakangan Jagain lagi barang. sibuk di sana. Iya, Jagain barang apalagi supaya nggak diguyur ya kok. apalagi kan kemarin mungkin lagi hype banget kan bumi ya. Jadi masih banyak banget Yes. pertanyaan soal bumi. Ternyata masih ada yang convictionnya masih masih oke. Ada pihak lain yang masih yang wait and see dulu. Jadi kayak
seru sih mungkin ya, karena belakangan ini rame banget. Iya benar-benar market kali ini lebih seru sih karena volatile dan tidak terduga ya di saat Ya, openingnya itu hijau, nanti sesi keduanya bisa merah, iya bisa benar. drop. Nah, itu seru banget sih emang untuk mantauin. Nah, untuk sobat investor nih, kira-kira buat teman-teman yang sudah berinvestasi atau yang baru mulai berinvestasi, it's okay, kita di sini ngobrol santai aja. Boleh juga nih teman-teman, mungkin sobat investor ada yang beli juga tuh tadi saham yang disebut sama Ko Kevin. Boleh lo sharing di kolom komen ya, Kak Dera ya. Oke, Kak Ica, sorry nih, aku pengen ngingetin lagi, mungkin kan tadi banyak teman-teman atau sobat investor yang baru join di G-Live kita, jadi kita pengen Yes, ngingetin ya kan, biar mereka nggak ketinggalan, terus tiba-tiba kaget, Kak pertanyaan apa ini? Gitu. betul-betul. Betul. Nah, jadi untuk sobat investor nih yang baru join kita, jadi selama 1 jam ini kita akan membahas mengenai ancaman resesi ekonomi 2023. Nah, jadi nanti untuk sobat investor, nanti Kak Dera nih akan bagi-bagi juga mengenai hadiah di akhir acara nih Kok Kevin. Jadi kita sembari nonton IG Live kita, kita juga akan memberikan giveaway yang menarik untuk sobat Nah, investor kita semua. Nah, tadi aku lagi tanya nih sama Kok Kevin, kesibukannya tuh gimana? Dan Kok Kevin bilang bahwa lagi seru nih market IHSG nih, Kak Dera. Di nah, mana market sedang volatile banget. Sedang tidak terduga lah di aha. openingnya merah, tapi nanti sesi 2 bisa hijau atau sebaliknya. Nah, hal tersebut itu ngaruhnya apa sih kok? Mungkin di sini banyak juga sobat investor yang nanya nih, eh kenapa sih kok bisa ada selintingan berita bahwa kita akan mengalami resesi di 2023. Sekiranya sentimen-sentimen apa yang bisa membuat Indonesia ini bisa dikatakan resesi kok? Mungkin gini ya, kalau misalkan kita tanya, maksudnya kenapa global ini tiba-tiba ramai banget resesi di 2022 ini gitu ya. Mungkin kita harus mundur, penyebabnya itu sebetulnya kan dari US ya. Mungkin sebenarnya banyak negara yang menyebabkan itu, cuma karena US ini salah satu ekonomi yang paling besar, jadi apapun yang dilakukan dia tuh akan berdampak dan negara lain mungkin akan mirroring. Ini tuh mulai karena mereka print uang terlalu banyak. Dan menurut saya, mereka tuh sadarnya kalau mereka printnya ini terlalu banyak itu udah agak terlambat. Jadi uangnya udah keburu beredar di masyarakat karena waktu itu pandemi dan mereka mau memaksakan ekonomi tetap jalan ya. Jadi mereka printing uang, mereka kasih subsidi gitu ya, mereka kasih bantuan supaya orang-orang spending. Nah itu supaya ekonomi menengahnya itu bisa tetap jalan. Cuma ternyata terlalu banyak ngeprintnya. Mungkin saat itu mereka pikir masih oke, ternyata belakangan baru banyak gitu ya, baru-baru ketahuan banyak. Dan kalau hukum ekonomi kan ketika uang banyak, ya uang beredar banyak, maka akan inflasi gitu ya, harga barang akan naik juga gitu. Dan ternyata kenaikan inflasi ini kelihatannya mereka juga nggak kaget gitu ya, mereka juga nggak expect tuh akan sebesar ini, kemarin sampai 9,1%. Padahal Yes. The Fed tuh rencananya maunya tuh cuma di sekitar 2%. Kaget tuh mereka sebenarnya. Mungkin awalnya mereka pikir, ya naik, oke lah, naik 4, 5%, 6%, oke. Tapi ternyata inflasinya setinggi itu tuh mereka kaget juga. Bahkan, kita tuh sering banget lah denger The Fed dulu ya, tahun lalu ngomong kayak dia nggak mau naikin suku bunga, masih benar-benar dovish lah gitu ya. Mereka nggak mau agresif, terus tiba-tiba suku bunganya naik dan terus-terusan naik gitu sampai sekarang. Nah, itu penyebab awalnya nih di seluruh dunia nih jadi kayak heboh juga nih. Nah, mungkin satu lagi penyebabnya sekarang ada di tambahan penyebabnya itu di Europe ya. Di Europe mungkin diawali sama krisis-krisis komoditas ya, energi terutama karena perang di Rusia dan Ukraine ya. Itu juga jadi salah satu trigger tambahan lah. Nah, kita negara-negara di Asia terutama Indonesia sebenarnya apakah kita sudah resesi atau belum? Sebenarnya belum ya, saat ini belum. Nah tapi apakah nanti akan, menurut saya pribadi kita nggak akan resesi, tapi dampaknya kita akan kena. Jadi
ekonomi kita masih cukup stabil ya sejauh ini, dan beberapa ekonom juga kelihatannya masih 50-50 nih, Indonesia resesi atau enggak. So sekarang menurut saya sih, kalau saya mungkin lebih ke mungkin Indonesia akan terjadi perlambatan ya, pertumbuhan ekonominya dan lain-lain, tapi sepertinya saya nggak anggap ini sebagai resesi gitu ya, kayak yang terjadi di Amerika. Jadi sebenarnya kita kan salah satu indeks yang paling kuat ya di dunia ya. Ini kan menandakan bahwa Indonesia nih jadi salah satu penggerak ekonomi juga nih sekarang nih, surprisingly. Dulu kan kalau dulu mungkin yang luar goyang, kitanya ikutan goyang juga. Ya, Tapi benar. ternyata indeks kita kemarin berhasil all time high. Itu kan kayak anomali sebenarnya kalau dibandingkan Ya, dengan market Eropa atau Amerika. Jadi mungkin sekarang kita bisa bilang resesi di Europe dan di Amerika itu sudah hampir pasti akan terjadi. Cuma mudah-mudahan Indonesia tidak terlalu besar lah karena dampaknya, tapi pasti akan kena. oke. Menurut saya gitu. Aku Kalau penasaran. dampak kena pasti mungkin Indonesia akan kena ya, sebagai negara emerging market mungkin akan kena, tapi masih banyak sentimen-sentimen yang bisa mengangkat perekonomian Indonesia itu menjadi positif ya kok. Setuju, Oke, masih kan karena gimana gini, gimana? Ah, karena yang kita khawatirkan tuh sebenarnya ketika suku bunga di US naik, sebenarnya pemerintah Indonesia tuh apakah dibilang perlu menaikkan juga atau enggak? Ya sebenarnya 50-50 juga nih, antara perlu Yes, atau enggak perlu. Karena betul. sebenarnya kita lihat inflasi kita masih cukup terkendali, bahkan sampai Yes, akhir tahun diprediksi cuma 4%-an kan, dan itu masih masih fine gitu kan. Cuma yes. pemerintah ini mau nggak mau harus jaga rupiah, jaga inflow asing supaya nggak keluar gitu ya, flow asing supaya nggak keluar, ya mau nggak mau ikutan naik. Makanya kayak mungkin kemarin itu kayak terakhir naikin itu kayak terkesan latah gitu ya, malamnya US baru naikin, terus besoknya siang-siang Indonesia ikut naikin juga gitu Ya, kan. betul, betul. Sebenarnya apakah itu perlu untuk menjaga inflasi? Menurut saya sih sebetulnya kalau dia nggak naikin pun nggak apa-apa. Cuma yang khawatir tuh rupiahnya drop, dan ada outflow di capital market gitu. Jadi investor-investor yang kemarin itu masuk sekian triliun di awal kuartal 3 itu nanti akan cabut semua. Mungkin itu yang dikhawatirin. Oke. oke. Kok aku mau nanya nih tadi kan. Hmm. Berarti kan sebenarnya kita sebagai warga Indonesia yang tinggal di Indonesia gitu kan nggak perlu panik-panik banget ya ketika kita mendengar isu-isu kalau misalnya bakal ada resesi di tahun depan. Bener nggak sih kok? Karena dampaknya, Oke. gimana Eh, tuh? Kalau pertanyaannya panik atau enggak, jangan panik lah. Karena toh kita panik atau enggak panik, tetap kita nggak bisa predikan. Sebenarnya susah juga kan diprediksi. Even the Fed pun yang tadinya dovish, tiba-tiba balik arah jadi hawkish kan, itu hitungannya cepat banget gitu. Jadi even kita Banget kan? nggak, susah juga prediksi apakah nanti akan gimana, dan kita perlu panik atau nggak. Menurut saya sih nggak perlu panik ya. Teman-teman di sini kan punya kendali atas uang kita masing-masing gitu kan. Iya. So, uang kita mau kita investasikan ke mana, itu sebenarnya ada di tangan kita. Atau kita mau stay cash, itu kan ada di pilihan itu ada di tangan kita juga. Jadi, pun sebenarnya ketika krisis, ketika kayak gimana-gimana, kalau misalkan kita bisa manage dengan baik, menurut saya sih, personally, setiap orang masih akan cukup oke ya. Mungkin yang agak Yes. dikhawatirkan itu ketika pengangguran meningkat, banyak orang yang di PHK. Sebenarnya khawatirnya itu sih kalau misalkan ke ekonomi real ya gitu ya, kalau kita nggak ngomong pasar modal, mungkin gitu sih. Iya, Oh, benar-benar. Dan aku setuju sih sama Ko Kevin, di mana kalau misalnya kita urut-urut ya, ini emang awalnya ini adalah dampak dari COVID sendiri. Di mana di sana itu banyak sekali pemberian lah, bantuan untuk warganya untuk melewati masa-masa COVID. Nah, tanpa disadari ternyata inflasinya melambung tinggi, sedangkan rate-nya itu mereka masih sangat-sangat rendah. Jadi nggak kekejar antara nilai presentase inflasi dan juga suku bunga, sehingga ditambah juga dengan Ukraina sama Rusia. Nah, tapi dengan si Rusia dan Ukraina ini, kalau aku lihat Indonesia ini terkena dampak baiknya kok, di mana harga komoditas kita terutama minyak itu jadi naik di saat marketnya pada merah, koreksi, IHSG menghijau.